Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, Bapak dan Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan di waktu duha ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat untuk berada dalam majelis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan limpahan rahmat, mendapatkan ilmu, dan juga mudah-mudahan ilmu ini nantinya bisa diamalkan dan kita bisa juga mendakwahkannya kepada orang-orang terdekat kita. Baik, kali ini tema kita adalah membahas tentang syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang salah satu pembahasannya ini ada dalam buku yang pernah kita kaji pada pertemuan sebelumnya, yaitu buku 9 Mutiara pada pembahasan hadis nomor 8, syafaat dan kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di halaman 67. Hadisnya halaman 67. Nah, hadis ini menjelaskan nantinya tentang masalah syafaat. Detailnya nanti kita akan lihat pembahasan syafaat itu sendiri. Pertama kita akan lihat hadis ini terlebih dahulu. Hadis ini dikenal dengan syafaatul uzma, yaitu syafaat yang paling besar yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik itu menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, pada hari kiamat kata Nabi SAW, aku berkesempatan memberi syafaat. Pengertiannya nanti akan kita lihat. Aku berkata, ya Rabbku, masukkanlah ke dalam surga orang yang masih punya iman sebesar biji sawi. Mereka memasuki surga, aku pun berkata, masukkanlah ke dalam surga orang yang masih punya iman walaupun rendah. Maka Anas berkata, seakan-akan aku melihat isyarat pada jari jemari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah lengkapnya dalam hadis Abu Hurairah disebutkan di sini. Nantinya umat yang berkumpul pada hari kiamat itu akan mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun awalnya mereka akan mendatangi, totalnya ada 6 nabi. 5 nabi ulul azmi. Nabi ulul azmi siapa saja? Nabi ulul azmi, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Kemudian ditambahkan 1 nabi lagi, Nabi Adam alaihissalam. Ini di luar dari Nabi ulul azmi yang nanti didatangi pada saat ingin mendapatkan syafaatul uzma. Maka nanti yang pertama, masing-masing atau orang-orang nanti pada hari kiamat pertama kali mendatangi Nabi Adam alaihissalam, Nabi yang pertama. Kemudian Nabi Adam menyampaikan bahwasanya dia tidak bisa memberikan syafaat karena Nabi Adam punya kesalahan. Apa kesalahan Nabi Adam? Memakan
buah khuldi, buah yang harusnya itu tidak boleh dimakan, namun ketika itu Nabi Adam alaihissalam itu melanggarnya. Maka ketika itu Nabi Adam alaihissalam mengemukakan alasannya ketika itu dia tidak bisa memberikan syafaat karena dulu pernah melakukan pelanggaran tersebut. Kemudian yang kedua, umat ketika itu mendatangi Rasul yang pertama. Rasul yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Ingat, Nabi yang pertama itu Nabi Adam. Rasul yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Nabi yang pertama tadi Nabi Adam, dan beliau itu adalah bapak yang pertama. Kemudian bapak manusia lagi yang kedua itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Karena ketika terjadi banjir bandang, seluruh tempat di muka bumi itu tenggelam. Yang selamat cuma Nabi Nuh dan keturunannya ketika itu. Maka Nabi Nuh itu disebut bapak manusia yang kedua, sekaligus Rasul yang pertama. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Kalau Nabi menyampaikan dakwah itu sesuai dengan apa yang ada pada umatnya, tidak terlalu banyak pertentangan. Namun kalau Rasul, dia mengajarkan pada umatnya sesuatu yang nanti akan menyelisih tradisi, menyelisih apa yang sudah ada pada umatnya. Maka pertentangan pada Rasul itu lebih berat dibandingkan dengan para nabi. Nah, Nabi Nuh juga ketika itu tidak bisa memberikan syafaat. Nabi Nuh mengemukakan alasannya karena ketika itu Nabi Nuh alaihissalam mendoakan putranya. Padahal putranya ini tidak mau mengikuti agama bapaknya, tidak mau mengikuti Islam. Namun Nabi Nuh alaihissalam ketika anaknya itu semua ketika itu terkena banjir bandang, anaknya ketika itu ingin menyelamatkan diri dan akhirnya kemudian tidak selamat. Dan kemudian Nabi Nuh alaihissalam mendoakan anaknya ketika anaknya sudah meninggal dunia. Aturannya tidak boleh mendoakan yang berbeda keyakinan. Namun ketika itu Nabi Nuh alaihissalam itu langgar. Maka ketika itu Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa memberikan syafaat. Nabi yang ketiga yang didatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama juga dia mengemukakan alasannya. Nabi yang keempat Nabi Musa alaihissalam, dia juga mengemukakan alasannya. Ibrahim dan Musa tidak bisa memberikan syafaat. Kemudian yang terakhir Nabi Isa alaihissalam, yang disebutkan dalam buku ini di halaman 71, mereka mendatangi Nabi Isa. Isa lantas berkata, aku tidak pantas memberikan syafaat. Hendaklah kalian mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW pun berkata, orang-orang ketika itu lantas mendatangiku. Aku memang pantas memberikan syafaat tersebut. Aku lantas minta izin kepada Rabbku. Allah pun memberikan izin kepadaku. Aku mendapatkan ilham untuk bisa memuji Allah yang tak bisa kuhadirkan saat ini. Aku memuji Allah dengan pujian tersebut. Aku pun tersungkur sujud di hadapan Allah. Sebelum Nabi SAW itu mendapatkan syafaat, Nabi SAW memuji dan sujud dulu di hadapan Allah. Tadi tentang Nabi Isa juga tidak bisa memberikan syafaat. Dia tidak mengemukakan alasannya kenapa. Langsung Nabi Isa katakan, silakan kalian pergi kepada Nabi yang terakhir, penutup para Nabi, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas orang-orang tadi datang. Kemudian mereka meminta kepada Rasul, wahai Rasul, mintalah syafaat pada Allah supaya kesulitan-kesulitan kami itu diangkat dengan segera. Maka Nabi SAW nyanjung-nyanjung Allah dengan pujian yang sangat-sangat luar biasa. Kemudian ketika itu Nabi SAW sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah itu katakan, wahai Muhammad, sekarang angkat kepalamu. Permintaanmu akan didengar. Mintalah, maka nanti engkau akan diberi. Yaitu tadi, mintalah syafaat, maka nanti engkau akan diberi. Sekarang berilah syafaat. Syafaatmu saat ini diperkenankan, dibolehkan. Maka ketika itu Nabi SAW katakan, wahai Rabbku, umatku, umatku.
Lalu disebutkan, keluarkanlah dari neraka umatmu yang masih memiliki iman dalam hatinya seberat gandum. Kemudian Nabi SAW berkata, lalu hal itu terlaksana. Artinya ada orang-orang yang masih beriman walaupun dia berbuat dosa, dia akan keluar dari neraka. Kemudian Nabi SAW berkata, hal itu terlaksana. Aku pun kembali menyanjung Allah dengan pujian tadi. Aku pun tunduk bersujud. Allah berfirman, angkatlah kepalamu, permintaanmu akan didengar, mintalah engkau akan diberi. Saat ini berilah syafaat, syafaatmu itu akan diperkenankan. Maka Nabi berkata, wahai Rabbku, umatku, umatku. Lalu disebutkan, keluarkanlah dari neraka umatmu yang masih memiliki iman dalam hatinya sebesar biji sawi. Yang penting punya iman. Maka ada peluang untuk keluar dari neraka. Kemudian Nabi SAW berkata, lalu hal itu terlaksana. Aku pun kembali menyanjung Allah dan aku pun tunduk bersujud. Allah berfirman, angkatlah kepalamu, permintaanmu akan didengar, mintalah engkau akan diberi, berilah syafaat, syafaatmu itu akan diperkenankan. Aku pun berkata, wahai Rabbku, umatku, umatku. Lalu disebutkan, keluarkanlah dari neraka umatmu yang masih memiliki iman dalam hatinya yang lebih kecil dari biji sawi. Yang penting masih ada iman. Keluarkanlah ia dari neraka, hal itu pun terlaksana. Nah, ini tentang faedahnya nanti kita akan sebutkan sendiri. Ya, intinya sampai di situ dulu. Itu kisah tentang syafaatul uzma. Intinya ini adalah kejadian pada hari kiamat, yang dimana Nabi SAW ketika itu mendapatkan syafaat yang tidak didapatkan Nabi yang lain. Ya, ini tidak didapatkan Nabi yang lainnya. Cuma khusus spesial untuk Nabi SAW. Makanya ini yang disebutkan, yang kita biasanya baca ketika kita membaca doa ba'da azan, doa setelah azan. Gimana doanya? Allahumma, doa setelah azan, Allahumma Rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'atsu maqaman mahmuda. Lihat, wa ba'atsu maqaman mahmuda. Ya Allah, utuslah Nabi Muhammad, diberikanlah kepada beliau maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Tempat yang terpuji yaitu yang dikisahkan dalam kisah tadi, yaitu Nabi SAW akan mendapatkan syafaatul uzma. Sampai di situ sekarang kita bahas apa yang dimaksudkan dengan syafaat kalau kita sudah tahu gambarannya semacam tadi. Syafaat ini Bapak Ibu sekalian, syafaat itu artinya kita meminta. Ini syafaat secara umum dulu ya, bukan kita bahas syafaat pada hari kiamat. Syafaat secara umum itu kita meminta pada orang lain untuk mendapatkan kebaikan atau dihilangkan dari kesulitan. Untuk mendapatkan kebaikan atau dihilangkan dari kesulitan. Nah, orang lain ini orang lain ini nantinya jadi perantara. Saya dalam keadaan sangat-sangat butuh untuk mendapatkan pinjaman uang. Ada orang yang terkenal dermawan biasanya bantu. Namun untuk saya sampai ke dermawan ini, orang dermawan ini, saya tidak kenal dekat. Maka ada yang jadi orang dekatnya. Dan alhamdulillah saya kenal dekat dengan orang ini, yang jadi perantara. Saya sampaikan pada dia, tolonglah sampaikan pada si dermawan tersebut bahwasanya saya butuh bantuan. Mungkin dia bisa menolong saya. Nah, akhirnya teman dekatnya ini yang lobby langsung. Ini tolong, ini saya punya kenalan, tolonglah dibantu. Nah, yang jadi perantara ini namanya yang jadi pemberi syafaat. Ya, yang jadi perantara ini yang namanya pemberi syafaat. Namun yang penuhi tadi kebaikannya ya orang tadi, orang yang dermawan tadi. Makanya dikatakan oleh Imam As-Safarini, beliau katakan yang namanya syafaat hiya su'alul khair lil ghair.
yaitu meminta kebaikan pada orang lain. Meminta kebaikan lewat perantaraan orang lain. Jadi kita minta kebaikan lewat perantaraan orang lain. Nah, kalau dalam urusan dunia seperti tadi, ya, seperti ini boleh. Untuk sampainya kita untuk dibantu, kita lewat perantaraan orang lain, kemudian akhirnya kita dibantu. Nah, ini yang jadi perantara, ini yang namanya pemberi syafaat. Kalau ini nanti kita lihat dalam pembahasan ini. Pokoknya yang perantaranya di sini pemberi syafaat. Yang memberi tadi ya orang yang memberikan kebaikan. Nah, sekarang tentang masalah syafaat nanti di akhirat. Ya, kita bukan bahas syafaat yang di dunia. Karena poin kita, pembahasan kita nanti adalah syafaat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga syafaat ini ada peluangnya juga akan diberikan oleh yang lainnya. Nah, syafaat, kalau kita bahas syafaat dari Rasul, seperti tadi ya, pada saat orang-orang di padang mahsyar, semuanya berkumpul, lalu mendatangi yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasul, mintalah pada Allah agar memberikan kepada kami ini segera untuk diputuskan, ya, daripada kami ditunda-tunda. Matahari saat ini sangat-sangat dekat, jaraknya cuma 1 mil saja ketika itu. Maka mintalah pada Allah supaya segera untuk memutuskan perkara-perkara kami. Datanglah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhirnya Rasul memuji Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi puji dulu. Nyanjung-nyanjung Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Kemudian ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam turun untuk sujud. Berarti apa yang dilakukan terlebih dahulu untuk dapat syafaat? Rasul punya wewenang memang memberikan syafaat. Rasul bisa berikan langsung sebenarnya, namun tidak bisa diberikan kecuali dengan izin Allah dulu. Allah belum memberikan izin, Rasul tidak bisa memberikan syafaat. Walaupun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jadi orang yang nanti akan memberikan syafaat. Beda dengan perkara dunia tadi. Ya, beda dengan perkara dunia tadi. Ini kita bahas masalah akhirat. Nanti kita akan lihat syarat-syarat syafaat nanti. Namun gambarannya seperti itu. Rasul nyanjung Allah dulu, dapat izin dari Allah dulu. Allah tadi katakan, sekarang saatnya engkau memberikan syafaat. Baru ketika itu Nabi SAW memberikan syafaat. Tanpa ada izin ini, syafaat tidak akan diberikan. Allah belum izinkan syafaat itu diberikan, syafaat tidak akan diberikan. Nah, sekarang apa syarat syafaat kalau begitu? Syarat syafaat itu ada 2 syarat pokok. Syarat syafaat sampai kita bisa menerima nanti pada hari kiamat, itu ada 2 syarat pokok. Yang pertama, orang yang memberi syafaat mendapatkan izin dari Allah. Orang yang memberi syafaat mendapatkan izin dari Allah. Tadi siapa yang memberikan syafaat? Nabi Muhammad SAW dapat izin dulu. Walaupun Nabi punya wewenang untuk memberikan syafaat. Nabi adalah orang yang nanti akan memberikan syafaat. Namun kalau tidak ada izin, tidak bisa. Kemudian yang kedua, orang yang diberi. Orang yang diberi syafaat adalah orang yang diridhoi. Orang yang diberi syafaat itu adalah orang yang diridhoi. Apa dalilnya sampai dikatakan seperti itu? Nah, kalau yang kedua di sini maksudnya ini kita umat yang nanti akan dapat syafaat. Ini Nabi Muhammad, ini kita yang nanti akan diberikan syafaat. Allah ridhoi dulu, baru orang ini bisa diberi syafaat. Kalau yang tadi beri ini pantas untuk memberi, namun kalau yang diberi ini tidak pantas untuk diberi, tidak bisa. Diberi catatan syarat Allah itu ridha adalah orangnya harus bertauhid. Kalau dia pelaku syirik, tidak bisa mendapatkan syafaat. Syarat dari ridha Allah itu adalah harus bertauhid.
Allah hanya ridho pada orang-orang yang bertauhid. Walaupun ketika itu dia pelaku dosa besar. Yang jelas kalau dia masih ada imannya, seperti yang kita baca tadi ceritanya, masih ada imannya, Allah masih ridho kepada dirinya, maka dia masih tetap punya peluang untuk mendapatkan syafaat. Nanti akan kita bahas syafaat untuk pelaku dosa besar, ada jenisnya sendiri. Apa dalilnya? Dua syarat tadi, yaitu yang pertama ayat kursi Al-Baqarah 255. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Dan siapa yang nanti mendapatkan syafaat bisa mendapatkannya di sisi Allah Subhanahu wa taala illa bi'izni, hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala saja. Yang bisa memberikan syafaat itu harus dengan izin Allah. Juga dalil yang lainnya, yaitu yang disebutkan dua syarat sekaligus, surat Toha ayat 109. Surat Toha ayat 109. Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari ini syafaat itu barulah bermanfaat jika Allah telah mengizinkan dan juga Allah telah meridhoi perkataan dari orang yang nanti akan diberikan syafaat. Jadi diberikan syarat. Yang pertama di sini dapat izin Allah dulu. Yang memberi syafaat dapat izin dulu. Kemudian yang diberi syafaat dia adalah orang yang diridhoi perkataannya. Artinya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lainnya lagi, bahwasanya syafaat itu semua milik Allah. Yaitu surat Az-Zumar ayat 44. Surat Az-Zumar ayat 44. Qulillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah Allah yang memiliki syafaat seluruhnya. Kalau dikatakan Allah yang memegang syafaat seluruhnya, berarti dapat izin dari Allah dulu, barulah Nabi, barulah Rasulullah SAW, barulah orang-orang soleh itu bisa memberikan syafaat. Tanpa ada izin dari Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Berarti kesimpulannya, kalau kita simpulkan dua syarat ini mesti dipenuhi. Berarti syafaat yang pantas kita minta kepada orang yang diberi syafaat langsung, minta kepada pemberi syafaat seperti Rasul, ataukah minta kepada Allah? Kalau dua syarat tadi itu dipenuhi, kira-kira kita minta syafaat yang pantas pada siapa? Minta pada Nabi Muhammad SAW ataukah minta pada Allah? Diberi catatan, kalau dua syarat itu mesti dipenuhi, maka syafaat hanya boleh diminta pada Allah. Tidak boleh yang namanya syafaat itu diminta pada selain Allah. Tidak boleh juga minta pada Rasul. Tidak boleh juga minta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun nantinya Nabi SAW akan memberikan syafaat. Karena sudah disebutkan syafaat seluruhnya itu milik Allah. Allah yang punya wewenang untuk memberikan syafaat tadi, bukanlah Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau kalimatnya seperti ini tidak tepat. Wahai Rasul, berikanlah kepada kami syafaat pada hari kiamat. Wahai Rasul, berikanlah kepada kami syafaat pada hari kiamat. Tepat atau tidak? Kenapa? Karena mintanya kepada Rasul. Harusnya mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nantinya Nabi yang nanti akan memberikan kepada kita syafaat pada hari kiamat. Dan perlu diketahui bahwasanya syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah doa yang beliau simpan. Khusus syafaat ini dia spesialkan untuk umatnya. Setiap Rasul nanti diminta, kamu mau mendoakan apa saja untuk umatmu? Rasul cuma menginginkan satu. Saya cuma ingin memberikan syafaat kepada umatku. Maka Nabi SAW itu pernah mengatakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun.
Setiap nabi itu punya doa yang mustajab. Setiap nabi. Jadi bukan hanya Rasul Muhammad SAW. Setiap nabi itu punya doa yang mustajab. Fataj'alu kulla nabiyyin da'watu. Setiap nabi itu akhirnya memilih doa-doanya sendiri. Wa inni aktabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Namun doa yang mustajab tadi untukku, saya hanya ingin khususkan itu diwujudkan dalam bentuk syafaat. Artinya Rasul minta supaya syafaatnya itu dikabulkan. Permintaan syafaat beliau nanti pada hari kiamat itu dikabulkan. Maka kalau kita bicara masalah syafaat, ini adalah permintaan khusus dari Rasul SAW pada Allah, yang dimana Rasul itu punya doa terkabul yang lainnya, namun beliau itu spesialkan khusus untuk umatnya saja. Walaupun beliau bisa mendoakan yang lainnya, namun beliau spesialkan ini untuk umatnya. Nah, sekarang ini kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, syafaat kalau dilihat dari orang yang menerima, syafaat itu ada dua macam. Ada syafaat untuk Rasul Muhammad SAW spesial. Ada syafaat yang spesial untuk Nabi kita Muhammad SAW. Lalu ada yang kedua, syafaat untuk selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita bahas syafaat khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja syafaat yang diterima oleh Rasul, yang lainnya tidak. Ini khusus untuk Rasul saja, spesial Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan. Tulis satu. Yang tadi kita sebut dengan apa, syafaat apa tadi? Yang kita bahas hadisnya tadi, syafaatul uzma. Satu, syafaatul uzma. Yaitu syafaat yang diberikan spesial untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya manusia segera disidang pada hari kiamat. Supaya manusia segera disidang pada hari kiamat. Dan syafaat ini berlaku untuk muslim maupun yang non muslim. Karena ini masalah sidang umum, untuk masalah pemutusan. Jadi muslim dapat syafaat ini, non muslim juga mendapatkan syafaat ini. Karena mau diputuskan, ini mau segera disidang ataukah tidak. Nah, Rasul dapat syafaatul izma ini, barulah nanti akan diputuskan perkara atau persidangan pada hari kiamat. Jadi tulis, ini adalah syafaat spesial untuk Nabi, yang disebutkan dengan istilah maqamam mahmuda, kedudukan yang terpuji. Ini yang disebut dengan maqamam mahmuda, seperti yang saya sebutkan tadi dalam doa setelah azan, wa ba'athu maqamam mahmudal ladzi wa'attah, dan utuslah beliau nantinya mendapatkan maqam mahmuda, kedudukan yang mulia nanti di hari kiamat kelak, yang telah engkau janjikan ya Allah. Kita doa seperti itu. Artinya kita minta Nabi SAW benar-benar nanti akan diperkenankan syafaatul uzma tadi. Tadi Nabi Adam gak memperoleh syafaat ini, Nabi Nuh juga tidak peroleh, Nabi Ibrahim juga tidak, Nabi Musa alaihissalam juga tidak, terakhir Nabi Isa alaihissalam juga tidak mendapatkan. Yang cuma mendapatkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, syafaat yang kedua yang spesial untuk Nabi, yaitu syafaat untuk membuka pintu surga dan masuk surga pertama kali.
Syafaat untuk membuka pintu surga dan masuk surga pertama kali. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Ata babal jannah yaumal qiyamah fastaftaha. Fayaqul khazin man anta fa'akul Muhammad." Aku ketika hari kiamat itu mendatangi pintu surga. Aku meminta ketika itu tolong dibukakan pintu surga. Penjaga pintu surga ini bertanya, "Man anta, siapa engkau? Kok menyuruh membuka pintu surga?" Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, "Muhammad, saya adalah Muhammad." Kemudian penjaga tadi mengatakan, "Bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka." Karenamu saja baru saya mau membuka pintu ini, tidak untuk yang lainnya. Berarti pintu surga pertama kali akan dibuka oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada yang lainnya. Umatnya beliau juga, yaitu umat Islam, umatnya Muhammad, itu juga yang masuk surga pertama kali, tidak umat yang lainnya. Walaupun beliau Nabi yang paling terakhir, umatnya itu umat yang paling terakhir, namun punya sesuatu yang spesial, menjadi orang yang nanti masuk surga pertama kali, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga umatnya yang nanti akan masuk surga pertama kali. Yang ketiga, syafaat lagi untuk Nabi Muhammad SAW, yaitu syafaat untuk diperingan azab. Diperingan azab atau diperingan siksa. Seperti yang didapat oleh paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Yaitu syafaat seperti yang diperoleh oleh paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Thalib. Tentang Abu Thalib disebutkan, ahwanu ahlin nar azaban Abu Thalib. Penduduk neraka yang paling ringan siksanya itu adalah paman Nabi SAW Abu Thalib. Ingat, dikatakan penduduk neraka karena nggak bisa keluar. Pamannya Nabi SAW itu Abu Thalib dikatakan penduduk neraka karena memang nggak keluar-keluar dari neraka. Namun dia dalam neraka siksaannya yang paling ringan. Gambarannya bagaimana? Wa huwa munta'ilun bi'na'laini yughliya minhuma dimaghuhu. Kata Nabi SAW, dia ketika di neraka itu memakai terompah, memakai sendal sepasang. Lantas ketika itu sendalnya yang kena neraka alias kakinya itu yang berada di neraka, kepalanya itu ketika itu ikut mendidih. Kepalanya ketika itu ikut mendidih. Ingat di awal hadis disebutkan apa? Inilah siksa neraka yang paling ringan. Berarti yang daripada itu yang lainnya lebih berat lagi daripada siksa yang dialami oleh paman Nabi SAW Abu Thalib. Dan inilah satu-satunya orang kafir yang mendapatkan keringanan siksa nanti pada hari kiamat. Ingat, syafaatnya cuma apa? Memperingan, namun tidak bisa keluar dari neraka. Karena orang kafir tidak mungkin keluar dari neraka. Jadi syafaatnya untuk memperingan saja, bukan untuk keluarkan orang kafir itu dari neraka. Kemudian yang keempat, syafaat lagi yang spesial untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu syafaat untuk meninggikan derajat penduduk surga ketika berada di surga. Syafaat untuk meninggikan derajat penduduk surga ketika berada di surga. Namun ada ulama yang menganggap syafaat ini khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya syafaat ini juga untuk yang lainnya. Namun ada salah satu doa Nabi SAW. Nabi SAW pernah mendoakan Abu Salamah. Ketika itu Nabi SAW mengunjungi Abu Salamah yang sudah meninggal dunia, sudah sakaratul maut, kemudian meninggal. Saat itu matanya terbuka. Kenapa kalau orang meninggal dunia itu matanya terbuka? Kata Nabi SAW, karena keadaan mata ini akan mengikuti keluarnya roh.
Ruhnya ditarik keluar, mata akan ikut seperti itu. Maka Nabi SAW katakan, ketika itu tutuplah matanya. Dan aturannya setelah itu tutup lagi dengan kain. Sebelum dimandikan tutup lagi dengan kain. Maka ketika itu Abu Salamah didoakan oleh Nabi SAW. Doanya seperti ini. Allahumma gfirli Abi Salamah. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada Abu Salamah. Warfa darajatahu fil mahdiyin. Berikanlah derajat yang tinggi kepada Abu Salamah nanti di surga. Wakhlufhu fi akibihi fil ghabirin. Dan juga berikanlah ganti untuk keturunannya. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Ampunilah kami ya Allah, ya, dan juga ampunilah dia, wahai Rabb semesta alam. Wafsah lahu fi qabrihi. Dan perluaslah kuburnya ketika itu. Wa nawwirhu lahu fihi. Dan berikanlah cahaya pada kubur tersebut. Coba perhatikan kalimat yang terakhir. Berarti kita dapat simpulkan juga sifat kubur itu bisa meluas, bisa menyempit. Sifat kubur itu bisa meluas, bisa menyempit. Kemudian yang kedua, sifat kubur itu bisa gelap, bisa terang. Dan di sini dapat kita simpulkan kubur dengan alam kubur itu berbeda. Kuburan dengan alam kubur itu berbeda. Karena kalau bapak ibu-ibu datang ke kubur, gali kubur lagi, ya kuburnya tetap seperti itu. Namun apakah ini meniadakan alam kubur? Tidak. Alam kubur tetap ada. Bahkan orang yang mati pun, orang yang meninggal dunia yang tidak dikubur, tetap juga akan melewati alam kubur. Orang yang meninggal dunia tidak dikubur, hilang begitu saja, hilang dimakan binatang buas, hilang nggak tahu itu di mana. Apakah dia tidak akan melewati fase alam kubur? Tetap melewati. Disebut alam kubur karena mayoritas orang yang meninggal dunia itu nanti dikubur. Namun alam kubur itu punya nama yang lain, yaitu alam barzakh. Alam barzakh itu adalah alam yang terpisah dari alam dunia. Kalau sudah dikatakan terpisah, berarti tidak ada yang namanya roh gentayangan. Ya, tidak ada yang namanya roh gentayangan. Roh gentayangan itu cuma di TV. Di dunia real, di dunia nyata nggak ada. Yang ada cuma korin yang nanti mirip dengan orang yang telah meninggal dunia tadi. Nah, itu yang gentayangan, yang ngetok-ngetok pintu katanya. Wah, bapak itu katanya tadi malam ngetok-ngetok pintu. Minta supaya anaknya bikin wedang, bikin teh, bikin apa gitu. Ada wasiat seperti ini, seperti itu. Ya, ini bukan orang yang sudah mati tadi itu kemudian dia keluar dari kuburnya, kemudian jalan-jalan kemana-mana. Sudah nggak mungkin. Sudah disebut alam barzakh, terpisah dari dunia. Sudah disebut alam kubur, sudah alamnya sudah beda lagi dengan kita. Dan tadi jadi bukti juga bahwasanya di sini sudah jadi alam yang berbeda. Uang kita lihat secara fisik saja dari bentuk kubur, kubur itu tetap tidak luas, tetap seperti itu. Kemudian kubur juga tidak ada lampu di dalamnya, tetap gelap seperti itu. Berarti ini adalah alam yang lain. Dan ini juga tanda bahwasanya kubur itu nggak butuh penerangan, lampu. Maka ada 3 hal yang tidak boleh dilakukan pada kubur. 1. Yang disilakan lihat di kitab Bulughul Maram pas pembahasan Kitabul Janaiz. Yang pertama, kubur tidak boleh disemen. Tidak boleh diberi semen. Yang kedua, kubur tidak boleh diduduki. Jadi ada yang datang, biasanya itu lagi ngurus-ngurus kubur, duduk di atas kubur orang lain, nggak boleh. Yang ketiga, wala yubna alaih, kubur tidak boleh diberikan bangunan. Tidak diberikan atap, tidak diberikan rumah, tidak diberikan tembok yang besar tinggi. Kenapa itu tidak perlu? Lihat di sini dalilnya. Karena bangunan itu tidak terasa perlu untuk membuat orang tua yang sudah meninggal dunia itu nyaman dalam kubur, tidak. Dan alam kubur tadi saya katakan sudah alam yang berbeda. Kita tidak bisa pakai logika. Gimana nanti orang tua saya ya biar nggak kena hujan? Ya sudahlah, diatapin saja. Logika kayak gitu ya, iya itu logika. Namun nggak masuk kalau untuk istilah alam kubur, nggak masuk. Untuk apa? Gambaran kayak gitu untuk apa? Tadi mau kasih lampu juga. Biasanya ada di beberapa tempat tuh kasih lampu penerangan di situ. Tujuannya apa?
Supaya terang kan? Sekarang manfaatnya apa? Uang di sini dikasih petunjuk Nabi SAW yang doakan cahaya untuknya. Berarti cahaya itu bukan dari lampu tadi. Seandainya cahaya itu butuh dari lampu, cukup Nabi SAW suruh, para sahabat taruh di kuburannya Abu Salamah, kasih penerangan lampu. Gak usah Nabi SAW pakai doa-doa seperti ini. Ternyata cahaya kubur tadi dapat dari amalan soleh yang kita miliki, bukan dari penerangan lampu. Saya nggak tahu bentuk-bentuk kubur di Jakarta, saya nggak paham. Namun kalau di desa tadi 3 pelanggaran tadi itu biasa ditemukan. Kuburnya itu pakai kijing, tahu kijing? Ya, orang Jakarta nggak tahu berarti. Nah, kijing pakai semen, iya, kijing pakai semen. Ya, pelanggaran 1 di situ. Bentuknya seperti apa ya Pak yang mau jemput ini ya? Ada bangunan lagi seperti punuk seperti itu, panjang, nutupi bagian atas kubur. Nanti ditambah lagi dengan keramik. Tambah lagi nanti dengan di semen. Sudah di semen nanti diatapin lagi. Ya, dikasih atap tadi. Tujuannya tadi diatapin apa? Biar tidak kena hujan. Perlu nggak seperti itu? Tidak perlu. Dalam masalah kubur nggak masuk akal. Kita tidak bisa main logika di situ. Makanya kalau mau lihat kuburan yang syar'i, lihat kubur yang ada di kubur Baqi. Ya, di Madinah ada ya, Bapak sering ke situ kalau umroh. Lihat kuburan yang ada di kubur Baqi. Karena kalau mau lihat kubur Nabi SAW tidak bisa dilihat. Itu di dalam. Karena kubur Nabi SAW itu di dalam rumah. Kubur Nabi SAW itu bukan di dalam masjid. Namun karena perluasan Masjid Nabawi merembet sampai ke rumah Nabi SAW. Namun rumah Nabi SAW tidak pernah dijadikan tempat sholat. Maka rumah bukan bagian dari masjid. Sehingga kubur Nabi SAW bukan di Masjid Nabawi, namun di rumah Nabi SAW. Rumahnya ini yang kena perluasan Masjid Nabawi. Karena memang Nabi SAW cuma rumahnya ketika itu berdampingan dengan Masjid Nabawi. Nah, ini yang belum kita pahami tadi tentang masalah kubur. Sekali lagi, alam kubur itu alam gaib. Jadi nggak bisa main-main logika di situ. Ya, nggak bisa main-main logika. Ya, kita cukup menerima saja hal gaib ini, kita imani, kita terima. Kubur itu bisa luas, kubur bisa sempit, kubur itu bisa ada cahaya dari amalan soleh kita, dan kita tidak bisa main-mainkan logika di situ. Itu sudah syafaat yang keberapa? Yang keempat ya. Sekarang syafaat yang kelima, yaitu syafaat ini dari Nabi SAW juga pada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Syafaat pada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jumlahnya ada 70.000. Dan di dalam riwayat Ahmad disebutkan setiap 1.000 ada 70.000 lagi. Totalnya berapa berarti? 4.900.000. Penduduk Jakarta berapa? Nah, berarti ya kurang dari separuh lah. Gak bisa semuanya berarti masuk. Dari 70.000 tadi punya sifat. Ya, ini nanti dapat syafaat khusus dari Nabi SAW. Punya 4 sifat yang mesti dipenuhi. 4 sifat yang mesti dipenuhi. 1. Tidak meminta diruqyah. Nanti saya jelaskan, ditulis saja dulu. Tidak meminta diruqyah. Yang kedua, tidak meminta diobati dengan kay atau besi panas. Ketika ada yang punya luka dulu di zaman dulu, luka parah, luka tusuk atau luka sobek, cukup pakai besi panas ditempelkan di luka tadi. Itu namanya kay. Ya, itu namanya kay. Jadi tidak meminta di kay. Yang ketiga, tidak melakukan tatayyur. Tatayyur atau beranggapan sial.
Orangnya jadi pesimis ketika mendapatkan hal-hal sial seperti ini. Ini kata Simbah dulu, kalau saya keluar malam-malam pas malam Jumat Kliwon, itu bisa kena bahaya. Berarti dia beranggapan sial dengan malam Jumat Kliwon. Wah, kalau saya lewat kubur ini, katanya harus nyalakan lampu. Atau minimal itu motornya itu di klakson-klakson, tit, baru boleh lewat kubur tadi. Kalau enggak bisa kualat, bisa kena musibah. Itu namanya tatoyur, beranggapan sial. Wah, kalau saya mau bangun bangunan harus pakai arsitektur seperti ini. Dalam arsitektur Cina disebut apa? Nah, arahnya seperti ini, arahnya seperti ini. Kalau tidak dipenuhi, ya, maka bisa kena kualat, bisa kena bencana, bisa kena musibah. Kalau saya bangun lantai yang tinggi, tidak boleh ada lantai 4, tidak boleh ada lantai 13. Lantai 4 nggak ada ya? Lompat dari 3 langsung ke 5 ya? Ya. Lantai 13 tidak ada juga. Lompat dari 12 langsung 14. Kursi juga tidak diletakkan nomor 13. Seat yang ada di pesawat tidak diletakkan juga nomor 13. Kenapa? Khawatir. Itu berdasarkan hitungan-hitungan 4 dan 13 itu angka sial. Kalau itu ditempati, ya, maka nanti cepat mudah kena sial. Ketika ingin melakukan hajatan-hajatan, ada yang mau nikah, maka berdasarkan hitungan Jawa, weton itu istilahnya, nanti yang lahir Jumat Kliwon, ini mesti dicocokkan dengan Senin Wage. Hasil dari hitungan primbonnya, ya, Senin Wage itu nanti hasilnya berapa? Ditambah dengan Jumat Kliwon nanti hasilnya berapa? Dijumlah. Kemudian nanti tinggal dibagi 3, ada yang tinggal dibagi 4, ada yang tinggal dibagi 5, nanti tinggal lihat nasibnya apa. Kalau sudah dulu seperti itu, mudah-mudahan paham dan mudah-mudahan bisa taubat. Karena tadi disebutkan syarat yang ketiga di sini, tidak beranggapan sial atau tidak melakukan tatoyur. Klinik seperti apa? Jenengan saking Jawa? Hah? Kalau saking Jawa nggak usah paham ini. Ini tadi istilah orang Jawa saya. Kalau sebagian ada orang Jawa sini paham yang saya ngomong tadi. Ya, dia paham weton, dia paham primbon, itu paham. Apalagi dulu bapak ibunya itu dulu jadi Pak Kaum atau Pak Rois, itu lebih paham lagi. Karena harus memenuhi syarat itu. Kalau tidak cocok dalam masalah hitungan tadi dibagi 3, bagi 4, bagi 5 nggak cocok, itu mesti diruat. Ruat itu ada ya ritual-ritual yang mesti lagi dilakukan, syarat-syarat lagi yang mesti dilakukan. Makanya kalau orang itu menjalani ritual-ritual semacam tadi serba susah. Karena orang yang berbuat syirik itu nggak pernah tenang. Ya, serba susah dalam hidupnya. Buat gini nanti salah, buat gini salah lagi, buat gini salah lagi. Namun kalau orang bertauhid, saya nggak pedulikan itu. Saya yakin, saya tawakal saja pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya urusannya itu mudah. Itu sudah syarat yang keberapa? 3. Syarat keempat, tawakalnya penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakalnya penuh pada Allah. 4 sifat. 4 sifat ini terkumpul pada sifat yang keempat. Jadi pertanyaannya, boleh nggak kita itu meminta diruqyah? Jawabannya boleh. Asalkan apa? Yang keempat ada. Apa yang keempat tadi? Tawakal penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak boleh bergantung kepada kiainya atau bergantung pada ustadz yang meruqyah, tidak boleh. Wah, kalau dengan kiai ini Masya Allah ini cepat sekali sembuhnya. Namun kalau dengan ustadz ini, ustadz ini saya nggak tentram, saya nggak yakin dia itu bisa sembuhkan. Berarti tawakalnya bukan lagi pada Allah, namun pada orang ini. Tawakalnya harus pada Allah. Ini yang sulit kita hilangkan ketika meruqyah. Ya, itu yang perlu diwaspadai ketika meruqyah, termasuk juga ketika berobat atau melakukan menempuh pengobatan alternatif. Jadi intinya itu pada yang keempat. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Rabb mereka itu bertawakal. Itulah syarat tadi 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Satu orang sudah dijamin oleh Nabi SAW namanya Ukasha bin Mihsan.
Ketika Nabi SAW menyebutkan 4 syarat tadi, Ukasha berdiri, sahabat Ukasha berdiri. Kemudian dia minta pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, mintalah pada Allah supaya saya ini termasuk bagian dari 70.000 tadi. Nabi SAW katakan, anta minhum. Engkau sudah masuk 70.000 tadi. Berarti sudah berkurang berapa? 70.000 kurang 1. Tadi yang saya sebut 4.900.000 kurang 1. Andai ketika itu yang permintaan berikutnya lagi dipenuhi, sahabat yang berikutnya lagi berdiri, wahai Rasul, saya sama seperti Ukasha, tolonglah saya didoakan juga masuk. Rasulullah SAW malah katakan, kamu sudah kedahuluan oleh Ukasha. Andai itu dipenuhi, sahabat yang lainnya semua akan berdiri. Orang-orang Gandaria ini nggak ada yang masuk nantinya, karena sahabat sudah ambil borong semuanya tadi. Ya, jumlah sahabat saja itu banyak. Kalau semuanya dipakai oleh sahabat, kita tidak mendapatkan jatah lagi. Maka Nabi SAW katakan, engkau sudah kedahuluan oleh Ukasha. Ukasha sudah lebih dulu tadi. Maksudnya Nabi ingin menutup pintu biar tidak ada permintaan lagi seperti itu. Biar yang nanti generasi berikutnya punya peluang untuk mendapatkan masa surga tanpa hisab dan tanpa siksa tadi. Mungkin gak dilakukan? Mungkin. Kalau orang itu punya tawakal penuh dari mana dapatkan? Kalau punya ilmu dan iman yang kuat. Ilmunya benar-benar mumpuni, ilmunya benar-benar kokoh, dan imannya juga benar-benar kokoh, barulah bisa masuki ya golongan 70.000 tadi. Dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya masuk dalam 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian yang keenam, syafaat yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat untuk pelaku dosa besar. Syafaat untuk pelaku dosa besar. Kalau tadi kita bicarakan ada orang yang tidak dihisab, tidak disiksa, artinya masuk surga langsung. Namun kalau yang di sini kita bicarakan ada orang yang masih punya iman, namun karena dosa yang dia perbuat atas kehendak Allah, dia diperintahkan untuk masuk neraka. Dari hadis yang tadi kita sudah baca dalam buku ini, kesimpulannya Nabi SAW sampai dikatakan oleh Allah tadi, keluarkanlah orang yang masih punya iman, walaupun sebesar zarrah, sebesar biji sawi. Kemudian dikatakan lagi, keluarkanlah orang yang masih punya iman, walaupun lebih kecil daripada biji sawi tadi. Intinya masih punya iman ataukah tidak. Maka diberi catatan, pelaku dosa besar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak kekal di dalam neraka. Pelaku dosa besar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak kekal di dalam neraka. Namun dia berhak mendapatkan siksa dalam neraka jika Allah menghendaki. Kalau Allah kehendaki dosa-dosanya diampuni, dia langsung dimasukkan dalam surga. Kalau Allah kehendaki harus dapat siksa terlebih dahulu, harus disiksa terlebih dahulu. Semua tahtal masyiatillah. Semua tergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya kalau pelaku dosa besar itu mendapatkan syafaat? Hadis tadi tentang syafaatul uzma kita sudah sebutkan. 1. Hadis yang lainnya Nabi SAW mengatakan, yakhruju qaumum minan nar. Ada kaum yang keluar dari neraka. Bisyafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Keluar dengan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhulunal jannah. Lantas setelah keluar dari neraka mereka masuk dalam surga. Yusammuna al-jahannamiyin. Mereka itu disebut dengan jahannamiyun. Orang-orang yang masuk dalam jahanam terlebih dahulu. Setelah itu mereka keluar dari neraka, masuk ke dalam surga. Dan nanti ada kisah-kisah yang juga yang menunjukkan bahwasanya orang-orang seperti ini nanti akan keluar dari neraka. Pernah dikisahkan dalam hadis, ada orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Ingat, paling terakhir keluar dari neraka dan paling terakhir masuk dalam surga. Paling terakhir diangkat dari neraka dan ini paling terakhir masuk dalam surga. Allah ketika itu berdialog dengan orang ini terlebih dahulu.
Allah memerintahkan padanya, kamu masuk surga. Gambaran dia ketika akan memasuki surga, saya paling terakhir. Saya yakin surga itu sudah penuh. Maka ketika masuk surga, dia balik lagi. Dia katakan pada Allah, ya Allah, surga itu sudah penuh. Allah perintahkan sama dia, kamu masuk surga. Perasaan dia masih sama. Saya orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk surga. Saya yakin surga sudah penuh. Balik lagi pada Allah, tetap ngeyel juga, nggak mau patuh pada perintah Allah tadi. Dia kembali lagi, Allah perintahkan yang sama seperti tadi. Akhirnya yang terakhir, yang ketiga kalinya, Allah katakan pada dia, nah sekarang gini, kamu coba bayangkan, kira-kira di surga itu kamu akan mendapatkan nikmat-nikmat apa saja. Bayanganmu sekarang seperti apa? Maka dia nanti akan membayangkan, karena dia ini orang yang paling rendah, orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Dia ketika itu bayangkan istana surga seperti ini, bidadarinya seperti ini, gelasnya seperti ini, nikmat-nikmatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka ketika dia bayangkan semuanya, apa yang ada dalam benaknya, Allah itu katakan pada orang yang keluar terakhir dari neraka ini, engkau akan mendapatkan surga 10 kali daripada yang engkau bayangkan. Akan mendapatkan surga 10 kali daripada yang engkau bayangkan. Dia berarti bayangannya istana yang paling bagus di dunia. Dia bayangkan wanita yang paling cantik di dunia. Dan segalanya yang dia bayangkan standarnya itu dunia semuanya. Namun Allah katakan kamu mendapatkan surga minimal berapa kali? 10 kali. Ini untuk orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Kalau sudah ada kalimat paling terakhir keluar dari neraka, menunjukkan bahwasanya orang ini berarti dapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang masih punya iman, masih tetap punya peluang untuk masuk surga berkat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti yang pertama kali lebih daripada 10 kali. Subhanallah. Jadi jangan pengen yang terakhir, ya. Jangan juga cita-citanya, ya sudah ya Allah saya paling belakangan saja, nggak apa-apa lah. Minta surga, mintalah surga Firdaus. Surga Firdaus itu surga yang paling tinggi. Kata Nabi SAW, jika engkau meminta surga, mintalah kepada Allah surga Firdaus. Itulah surga yang Nabi katakan awsatul jannah wa a'laha. Surga yang paling istimewa, surga yang paling tinggi. Walaupun kita amal-amalnya itu biasa-biasa saja, minta tetap yang paling tinggi. Jadi jangan ceritanya sudahlah, yang penting saya masuk surga saja. Mendingan berdoanya tadi, ya Allah saya masuk dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya Allah karuniakanlah kepada saya surga Firdaus A'la, surga Firdaus yang maha tinggi. Doanya lebih, biar motivasinya juga tinggi. Kalau doanya itu biasa-biasa saja, motivasinya juga biasa-biasa saja. Itu sudah berapa syafaat dari Rasul tadi? 6. Sekarang syafaat dari selain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang syafaat dari selain Rasul. Yang pertama, ada syafaat yang diberi secara umum oleh malaikat, oleh para nabi, dan oleh orang-orang soleh. Secara umum orang-orang tadi termasuk malaikat ini berhak memberikan syafaat. Sama posisinya seperti Nabi. Ya. Namun selain tadi dari yang 6 yang spesial tadi. Misalnya memberikan syafaat untuk orang-orang beriman itu dosa-dosanya diampuni. Atau tadi supaya derajat seorang muslim itu ditinggikan. Ini syafaat bisa diberikan oleh yang lain selain Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, syafaat orang yang mati syahid. Syafaat orang yang mati syahid, yaitu dia akan memberikan syafaat 70 orang anggota keluarganya. 70 orang anggota keluarganya.
Namun tentu di sini syahidnya ketika perang, benar-benar perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perangnya ikhlas karena Allah, untuk menegakkan kalimat Allah, bukan melakukan perang dengan cara yang keliru. Contoh misalnya secara yang keliru ingin menumpas orang kafir, namun dengan melakukan bom bunuh diri. Tahu motivasinya apa? Kenapa sampai orang itu ada yang melakukan bom bunuh diri? Ya motivasinya karena ustadznya itu mengatakan, kamu melakukan seperti ini, bidadarimu sudah menantimu di surga. Jadi ketika dia lakukan itu, bayangannya depan tuh sudah bidadari. Ini keliru fatal, dan ini yang biasanya pemahaman seperti ini yang menyerang para pemuda, sehingga ada yang punya pemahaman semacam itu. Kemudian syafaat yang ketiga, syafaat anak-anak yang soleh untuk orang tuanya. Syafaat anak-anak yang soleh untuk orang tuanya. Karena nanti ketika di surga, nanti ketika surga, anak-anak semacam ini, atau kita yang sebagai anak kemudian memiliki orang tua, syaratnya anaknya itu muslim, orang tuanya juga muslim. Maka ketika itu anak-anak seperti ini nanti akan mengatakan, ketika disuruh masuk surga, dia akan mengatakan, saya tidak akan memasuki surga hatta yadkhalallahu wa abahul jannah. Dia mengatakan dia itu tidak akan masuk surga sampai Allah masukkan kedua orang tuanya juga untuk masuk surga. Saya nggak mau masuk sampai orang tua saya juga ikut masuk bersama saya. Berarti anak-anak ini yang nanti memberikan syafaat untuk orang tua. Syaratnya tadi anaknya apa? Anak yang soleh. Bukan anak yang sebaliknya. Kalau orang Arab sebut itu anak yang toleh. Toleh itu lawan dari yang soleh. Artinya anak yang bejat, anak yang jelek. Bukan. Namun kalau anak yang soleh, ketika dia masuk surga, dia masih ingat orang tuanya. Ya Allah, masukkan saya juga dalam surga bersama dengan orang tua saya. Saya tidak masuk surga sampai orang tua saya masuk surga. Dia akan katakan seperti itu. Dan ini juga sebagai dalil, ya pentingnya untuk mendidik anak-anak menjadi soleh, selain bermanfaat, dapat mengalirkan pahala ketika orang tuanya itu telah meninggal dunia, juga nanti ketika di surga anak-anak soleh ini akan memberikan syafaat untuk orang tuanya. Yang keempat, syafaat dari Al-Quran. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti amalan Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi orang-orang yang jadi ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran itu bagaimana? Disebutkan di dalam hadis, yaitu gara-gara dia sibuk mengkaji Al-Quran, akhirnya waktu tidurnya itu berkurang. Berarti bukan sekedar baca, tambah lagi dengan memahami. Bukan sekedar memahami, perlu dia kaji dengan seorang guru. Ya, karena tidak cukup ketika ingin dapat syafaat semacam ini cuma sekedar baca saya tidak cukup. Karena Al-Qurannya dia harus jadi ahli Al-Quran seperti tadi. Dia baca, dia pahami, kemudian dia itu amalkan isinya tadi dan tidak menyelisih apa yang ada dalam Al-Quran tadi yang dia baca. Itu baru disebut ahli Al-Quran. Kemudian syafaat yang ke-5. Jadi selain Rasul, yaitu syafaat dari amalan puasa. Syafaat dari amalan puasa. Karena Nabi SAW mengatakan, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamati. Puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulus shaim. Orang yang yaqulus siyam. Orang yang memiliki amalan puasanya berkata,
Ay Rabbi, wahai Rabbku, orang ini telah enggan untuk makan, telah enggan untuk minum di siang hari. Maka berikanlah syafaat untuknya karena amalan puasa yang dia lakukan. Al-Quran juga mengatakan bahwasanya, ya wahai Rabbku, orang ini tidur malamnya sudah berkurang. Tidur malamnya itu berkurang karena dia sibuk untuk mempelajari Al-Quran. Maka dengan amalan Al-Quran ini, ya Allah, berikanlah syafaat untuknya. Jadi tadi dibuktikan di sini waktu malamnya jadi berkurang untuk tidur. Maka Al-Quran tadi bukan sekedar dibaca saja, namun karena dia sibuk mempelajari Al-Quran, itu membuat waktu-waktunya itu habis karena mempelajari Al-Quran. Maka tadi ada sampai berapa berarti untuk amalan selain syafaat untuk selain Rasul? 5 ya? 5 apa 6? 5. Itu syafaat untuk selain Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir yang kita bahas, sebab-sebab untuk mudah mendapatkan syafaat, atau amalan-amalan yang memudahkan kita mendapatkan syafaat. Maaf, amalan-amalan yang memudahkan kita mendapatkan syafaat. Yang pertama, amalan yang pokok, bertauhid dan ikhlas pada Allah. Yang pertama, bertauhid dan ikhlas pada Allah. Berarti kalau orang tersebut itu berbuat syirik, sudah punya peluang yang kecil sekali, bahkan tidak ada peluang baginya untuk mendapatkan syafaat. Apalagi kalau dia lakukan syirik akbar. Syirik akbar tidak mendapatkan syafaat sama sekali. Amalan yang kedua yang tadi kita sebut, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Dan yang dituntut membaca Al-Quran sini jadi ahli Quran, yaitu apa? Baca, pahami, amalkan. Baca, pahami, amalkan. Pahami ini bukan saja terjemahan yang dibaca, kalau bisa punya kitab-kitab tafsir para ulama. Ya, kitab tafsir para ulama. Ibu-ibu punya kitab tafsir apa? Jangan cuma punya terjemahan saja, harus ada kitab tafsir. Untuk pahami lebih dalam itu pakai kitab tafsir. Minimal kalau yang mau super lengkap itu pun sebenarnya di Indonesia nggak dilengkapin, karena penerjemahnya nggak berani terjemahkan semua, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Ya, tafsir Ibnu Katsir terjemahannya itu 10 jilid. Ya, tafsir Ibnu Katsir terjemahannya itu 10 jilid. Setahu saya yang paling bagus ya terjemahannya itu dari pustaka Al-Imam Asy-Syafi'i, karena penerjemahnya dari dokter-dokter yang menerjemahkan ketika itu. Tafsir Ibnu Katsir dimiliki, mumpung nanti masuk bulan Ramadan biar sambil baca juga sambil membaca kitab tafsir. Sudah ada terjemahannya tadi 10 jilid. Ada juga tafsir As-Sa'di. Kalau bahasa Arabnya itu Taisir Al-Karimir Rahman. Namun kalau tidak salah mungkin terjemahannya tafsir As-Sa'di. Itu juga bisa dimiliki. Ini tafsir ulama belakangan, namun tafsirnya bagus. Ya, saya rekomendasikan cuma 2 kitab itu kalau yang ada di pasaran. Kalau yang lainnya butuh untuk kaji dengan guru. Ya, karena ada yang perlu dikoreksi untuk masalah penafsiran-penafsiran. Kemudian amalan yang ketiga, amalan puasa yang tadi kita sebut juga. Namun puasa di sini mencakup puasa wajib maupun puasa sunnah. Puasa wajib itu membuat kita mudah dapat syafaat. Puasa sunnah juga mudah membuat kita dapat syafaat. Kemudian yang keempat, amalan yang dilakukan adalah membaca doa setelah azan. Membaca doa setelah azan tadi. Allahumma rabba hadhi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'atsu maqama mahmudal ladzi wa'attah. Bisa tambahkan juga dengan innaka la tukhliful mi'ad, ada tambahan dan riwayatnya sahih. Ya, dari riwayat yang lainnya. Kemudian yang kelima, kalau ini agak sulit dilakukan. Tinggal di kota Madinah,
dan mati di sana. Tinggal di kota Madinah dan mati di sana. Tinggal di sana, bukan umroh di sana, tinggal di sana, mati di sana. Karena Nabi SAW mengatakan, man istata'a ayyamuta bil Madinah falyamut biha. Siapa yang mampu untuk mati di kota Madinah, maka matilah di sana. Fa inni ashfa'u liman yamutu biha. Karena aku memberikan syafaat bagi orang-orang yang mati di kota Madinah. Kemudian yang keenam, yaitu bersalawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersalawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi SAW mengatakan, aulan nasi bi yaumal qiyamati aksarum alayya salatan. Orang yang paling dekat denganku, artinya sebagian tafsir para ulama, orang yang paling mudah dapat syafaatku, yaitu orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian amalan yang ke-7, sholat berjamaah untuk sholat jenazah. Sholat berjamaah untuk sholat jenazah. Maka akan memberikan syafaat pada orang yang disolatkan. Maka akan memberikan syafaat pada orang yang disolatkan. Karena hadis yang membicarakan hal ini ada 3 macam hadis. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan, siapa yang mati lantas disolatkan oleh 100 jamaah, 100, kulluhum yashfa'una lahu, semuanya akan memberikan syafaat pada orang yang mati tersebut, illa syufi'a fi, syafaatnya itu akan diperkenankan. Jumlahnya tadi berapa? 100. Hadis yang kedua, tidakkah seorang itu meninggal dunia lantas disolatkan ala janazati arba'un rajulan. Tidaklah orang itu meninggal dunia lantas disolatkan oleh 40 orang. Namun syarat yang disebutkan di sini, la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fi. Dia lantas, mereka-mereka tadi yang jumlahnya 40, tidak pernah berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Tidak berbuat syirik pada Allah sedikit pun juga. Melainkan syafaatnya juga akan diperkenankan. Jumlahnya berapa? 40. Syaratnya apa tadi? Tidak berbuat syirik, tidak pakai jimat, tidak percaya pada dukun, tidak percaya pada tukang ramal, tidak percaya dengan tadi ada hitungan-hitungan weton, hari baik, hari jelek, tidak percaya dengan tatayur, tidak percaya dengan klinik-klinik. Maka dia akan memberikan pengaruh pada orang yang disolatkan. Apalagi kalau dia solatkan itu adalah kerabatnya sendiri, orang tuanya sendiri, syafaatnya makin lebih mudah diperkenankan. Kemudian hadis yang ketiga menyebutkan hal ini, kalau yang menyolatkan dibuat 3 shaf. Kata Nabi SAW, man sholla alaihi salah satu sufufin faqad aujaba. Siapa yang disolatkan oleh 3 shaf, maka syafaatnya itu akan diperkenankan. Misalnya ada 6 orang yang ingin menyolatkan, 1 jadi imam, 2, 1. Walaupun ini nggak penuh ini, dibuat 3. Itu lebih membuat orang yang disolatkan itu akan mudah mendapatkan syafaat. Yang disolatkan 10 orang, 1 jadi imam, 3. Dibuat 3 shaf, membuat orang ini mudah untuk mendapatkan syafaat tanpa mengisi shafnya penuh. Ya, tanpa mengisi shafnya itu penuh. Salat jenazah berapa kali takbir? 4. Dan ini yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain disebutkan pernah dilakukan 5 kali takbir. Dalam riwayat yang lain lagi disebutkan pernah dilakukan 6 kali takbir. Yang jelas, setelah takbir pertama baca Al-Fatihah, setelah takbir kedua baca
Sholawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah takbir ketiga membaca doa. Takbir keempat doa lagi. Kalau sampai 5 takbir berarti doa lagi. Kalau sampai 6 takbir doa lagi. Berarti sisanya doa semuanya. Namun umumnya dilakukan 4. Setelah takbir pertama Al-Fatihah, setelah takbir kedua sholawat, setelah takbir ketiga Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasim madkhalahu wa aksilhu bil ma'i wa salji wal barat wa naqi minal khotoya kama naqaita thawbal abyada minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idzu min azabil qabri wa azabin nar. Bisa tambah lagi dengan doa yang lainnya. Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa zakarina wa unsana. Ya, ada doa lagi seperti ini dan seterusnya. Ya, ada di buku Hisnul Muslim karya Said bin Waf Al-Qahtani. Kalau tidak salah ada 4 doa atau 5 doa ketika sholat jenazah. Semuanya boleh dibaca sekaligus. Makin banyak yang dibaca berarti makin banyak mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Peluangnya untuk mendapatkan syafaat makin besar. Kemudian amalan ke-8, memperbanyak sujud. Dalam kurung memperbanyak sholat sunnah. Kenapa saya katakan ini disamakan dengan memperbanyak sholat sunnah? Karena kalau bapak ibu-ibu yakini memperbanyak sujud itu setiap kali saya sujud lah. Saya selesai sholat wajib atau sholat sunnah saya sujud lagi. Ini bukannya dimaksud. Namun Nabi SAW cuma mengatakan, ya untuk hal ini, fa inni bikasrati sujud. Tolonglah aku dengan kalian itu memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud di sini, sujud itu dibatasin. Namun kita bisa memperbanyak. Kalau yang wajib dibatasin cuma untuk sholat 5 waktu saja. Namun kita bisa memperbanyak nanti ketika kita menambah dengan sholat sunnah. Tambah lagi 2 rakaat lagi, makin banyak sujudnya, tambah lagi 2 rakaat lagi, tambah dalam sholat duha, tambah dengan sholat tahajud, tambah dengan sholat witir, tambah dengan tahiyatul masjid, tambah dengan sholat sunnah wudu, tambah dengan sholat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari. Nah, sujudnya makin banyak. Sujudnya makin banyak, makin punya peluang besar untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian catatan yang terakhir, apakah ziarah kubur Rasul itu sebab mendapatkan syafaat? Jawabannya tidak. Kita cuma disunahkan saja kalau sedang berziarah ke Masjid Nabawi, dianjurkan untuk menziarahi kubur Nabi SAW. Yang dilarang di Masjid Nabawi cuma untuk perempuan. Karena ibu-ibu menurut aturan di sana tidak diperkenankan untuk ziarah kubur. Ya, makanya diusir. Jangan protes. Itu sudah jadi regulasi, sudah jadi aturan. Karena mereka memakai hadis Rasulullah SAW itu melaknat wanita yang sering ziarah kubur. Namun yang tepat Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sifatnya umum, zurul kubura fa innaha tuzakirukumul akhirah. Lakukanlah ziarah kubur karena ziarah kubur itu lebih mengingatkan kalian pada akhirat. Hadis ini ditujukan untuk laki-laki dan perempuan. Adapun hadis tadi, para ulama itu pahami bahwasanya yang dilarang di sini atau yang dilaknat di sini adalah ziarah kubur yang sering-sering dilakukan oleh perempuan. Kenapa tidak boleh? Karena perempuan banyak nangis. Makanya ketika ingin mengantarkan jenazah ke kubur, perempuan dimakruhkan untuk ngikut. Perempuan dimakruhkan untuk mengikutinya tadi. Kenapa dimakruhkan? Yang pertama alasannya karena perempuan banyak nangis. Alasan yang kedua, karena sebenarnya untuk menguburkan itu urusannya laki-laki. Kalau perempuan itu ikut, jadinya ikhtilat, campur baur. Karena ini urusannya laki-laki. Ya, maka perempuan tidak perlu ikut dalam hal itu. Namun kalau ziarah kubur, kesimpulannya masih boleh. Adapun tadi ziarah ke kubur Rasulullah SAW apakah jadi sebab dapat syafaat? Yang jelas yang jadi sebab kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, bukan sekedar dengan melakukan ziarah kubur. Adapun hadis-hadis yang membicarakan tentang masalah kalau ziarah kubur itu akan mendapatkan, ziarah kubur akan mendapatkan syafaat dari Rasul,
ziarah kubur Nabi akan mendapatkan syafaat dari Rasul, hadisnya itu adalah hadis yang dhaif sehingga tidak bisa dijadikan dalil untuk masalah ya sebab untuk mendapatkan syafaat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita bahas untuk kesempatan kali ini. Kesimpulannya tadi ada berapa amalan? 8. Yaitu yang pertama tadi bertauhid, yang kedua tadi membaca Al-Qur'an, yang ketiga puasa, yang keempat baca doa setelah azan. Kemudian yang kelima tinggal di kota Madinah dan mati di sana. Kemudian yang keenam banyak sholawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh sholat berjamaah untuk sholat jenazah, maka akan memberikan syafaat pada orang yang disolatkan. Yang kedelapan memperbanyak sujud atau melakukan sholat sunnah yang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan jika ada yang bertanya. Sedekah dengan amalan? Contoh? Semua amal soleh pokoknya jadi sebab juga dapat syafaat juga. Ya. Ini masuk amalan umum. Namun kalau amalan-amalan khusus tadi yang kita bahas ada 8. Ya, itu amalan-amalan khusus yang tadi kita bahas ada 8. Pokoknya setiap amalan kebaikan punya peluang untuk itu. Namun yang khusus ini yang tadi disebutkan ada 8. Teman-teman yang soleh bisa memberikan syafaat. Iya, syafaat dari orang-orang soleh atau orang-orang beriman bisa masuk dalam syafaat orang-orang soleh maupun orang-orang yang beriman. Ya. Kita baca Al-Quran, kemudian kita melakukan sujud tilawah ketika sampai pada ayat sajadah. Apakah masuk dalam kasratus sujud, memperbanyak sujud tadi? Masuk. Ya. Jadi melakukan sujud tilawah masuk dalam memperbanyak sujud, karena itu sujud yang disyariatkan. Kalau yang tadi sujud yang tidak disyariatkan, setelah habis sholat 5 waktu, ya lakukan sujud berulang kali. Habis sholat zuhur sujud, habis sholat asar sujud lagi, habis sholat maghrib sujud lagi, habis sholat isya sujud lagi. Ini bukan yang dituntunkan. Ada ibu-ibu? Ya. Wallahualam, saya belum bisa tafsirkan. Mungkin ada Ustaz Jakarta nanti yang bisa tafsirkan hal ini. Taib. Apa saja yang harus kita perbuat dan doa apa saja agar kita masuk dalam orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab tadi? Karena manusia tidak luput dari dosa. Tadi 4 syarat yang disebutkan itu bukan berarti orang itu bebas dari dosa sama sekali, tidak berbuat dosa. Coba 4 syarat tadi ada disebutkan harus bebas dari dosa? Ada? Tadi 1, tidak meminta diruqyah. Yang kedua, tidak meminta dikai. Yang ketiga, tidak beranggapan sial. Yang keempat, tawakal yang penuh pada Allah. Di sini dari 4 syarat tadi tidak disyaratkan harus bebas dari dosa. Ya, tidak disyaratkan harus bebas dari dosa. Jadi kalau dia punya dosa, iya. Namun harus dia kalahkan dengan dosa-dosa tadi, dikalahkan dengan tauhid dan tawakal yang penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita diberitahu oleh orang yang memiliki panca indera misalnya tentang menginformasikan kalau kita nanti akan bertemu calon pendamping dalam waktu dekat ini, dan bagaimana kalau ternyata prediksi dia itu benar? Wallahu alam, baiknya tidak dipercayai seperti ini, karena yang mengetahui hal gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga untuk jodoh. Kalau mau tebak-tebak dan kebetulan itu benar, wallahu alam, baiknya tidak dibenarkan dari awal. Untuk anak yang meninggal yang masih bayi atau belum balik,
Apakah bisa memberikan syafaat? Yang pertama tentang anak yang masih kecil, dia belum balik, maka yang jelas kalau dia itu meninggal dunia, dia belum mendapatkan beban taklif. Beban taklif itu diperintah untuk sholat, diperintah untuk puasa, belum. Terus dia punya amalan dari apa kalau begitu untuk masalah nanti surga atau neraka bagi dirinya nanti di akhirat? Para ulama itu katakan orang ini atau anak ini nantinya akan diuji terlebih dahulu. Ada ujian tersendiri nanti di akhirat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di sini tanyakan apakah bisa memberikan syafaat? Bisa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika ada seorang itu yang memiliki 3 orang anak, kemudian 3 orang anak itu meninggal dunia, maka anak-anak ini nanti akan memberikan dia syafaat pada hari kiamat. Walau alam kalau ini yang dimaksudkan, maka orang tua tadi bisa mendapatkan syafaat dari anak yang telah meninggal dunia. Doa apa yang kita berikan kepada suami dan adik saya yang telah wafat karena tidak dibenarkan mendoakan rahimahullah dengan cara membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran memang bukan doa. Baca Al-Quran ya baca. Kalau dikatakan doa, maka ibu atau bapak mesti berdoa dengan doa yang khusus. Dan doa sepakat ulama akan sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Tidak ada perselisihan oleh para ulama dalam hal ini. Semuanya akan nyampai. Ya. Jadi kalau ditanyakan membaca Al-Quran, kalau membaca Al-Quran sampai kepada orang mati atau tidak, para ulama berbeda pendapat. Namun Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir itu mengatakan bahwa ulama Syafi'iyah termasuk Imam Syafi'i mengatakan bacaan Al-Quran tidak sampai pada orang mati. Bacaan Al-Quran tidak sampai pada orang mati. Namun kalau ditanyakan di sini, apakah boleh berdoa? Doa boleh. Doa itu beda dengan membaca. Tidak ada ulama yang katakan membaca Al-Quran itu sama dengan berdoa. Tidak. Doa itu sendiri, membaca Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau ingin memberikan manfaat, banyak doakan suami tadi yang telah meninggal atau adik tadi yang telah meninggal dunia. Kalau tidak paham dengan bahasa Arab, pakai bahasa sendiri untuk memberikan ampunan pada dia, untuk mendoakan dia supaya dijauhkan dari siksa nanti pada hari kiamat dan seterusnya. Intinya amalan untuk orang meninggal dunia yang bermanfaat, kalau ini ingin diamalkan, 1 mendoakan, 2 memintakan ampun. Karena ini disebutkan dalam satu hadis. 1 mendoakan, 2 memintakan ampun. 3 jalin hubungan kerabat. Maka orang yang meninggal dunia tadi akan mendapatkan manfaat juga. Yang 4 sedekah atas nama orang yang meninggal dunia. Yang 5 penuhi janji-janjinya yang belum ditunaikan. Misalnya saja wasiat atau ada janji apa gitu dia belum penuhi, maka dipenuhi. Maka itu akan bermanfaat. Coba diulang tadi, yang pertama doa, yang kedua memintakan ampunan supaya dosa-dosanya diampuni. Bisa pakai doa seperti dalam doa sholat jenazah. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu dan seterusnya. Terus yang ketiga, yang ketiga silaturahim, menjalin hubungan dengan kerabat. Yang 4 sedekah. Yang 5 memenuhi janji. Yang 6, kalau ini dengan orang tua, jalin hubungan yang baik dengan teman-temannya dulu. Ini teman-temannya. Kalau tadi kerabatnya sudah silaturahim, ini sekarang ini teman ngopi dulu. Ya, bapak dulu biasanya ngopi dengan dia. Ibu biasanya jalan bareng dengan dia, mau belanja ya sama yang itu, mau ngobrol ya sama yang itu juga. Kita jalin hubungan yang baik dengan temannya ini, dikatakan itu juga termasuk berbuat baik pada orang tua. Ini tadi kalau yang 6 ini khusus untuk orang tua, jalin hubungan baik dengan teman-teman dekatnya. Saya sebutkan hal ini dalam buku 50 doa ya yang untuk mengatasi problem hidup, sama buku saya tentang 12 amalan yang langgeng. Itu belum terbit, masih di percetakan. Yang ini ada di 2 buku itu, 12 amalan
yang langgeng untuk orang yang meninggal dunia. Bagaimana bagi kita yang meninggal lalu tidak menemukan kuburan yang sesuai syariat? Mengingat rata-rata di Indonesia kuburan menggunakan semen, bangunan atau ditinggikan seterusnya. Kuncinya cuma satu, diri sendiri itu dididik untuk punya ilmu. Yang kedua, anak, suami atau istri, orang tua, anak cucu semuanya diajarkan untuk punya ilmu. Maka ketika kita meninggal dunia, mereka-mereka ini nanti mengurus kita. Mereka-mereka tadi yang nanti akan mengurus jenazah kita. Maka anaknya sudah paham, bapak dulu itu nasihatkan seperti ini, nggak boleh dikasih bangunan, tidak boleh dikasih kicing, tidak boleh dikasih atap. Dulu diingatkan seperti itu. Dia sudah ajarkan. Tanpa ada pengajaran seperti ini tidak ada manfaat. Makanya ilmu yang sudah diperoleh, ajarkan pada anak. Ilmu yang sudah diperoleh, ajarkan pada suami, ajarkan pada istri, ajarkan pada kerabat. Semuanya paham, insya Allah tidak ada perselisihan dalam masalah ini. Namun kalau 5 orang ngaji, anggota keluarganya ada 20 orang ini nggak ngaji, cuma 5 saja yang ngaji misalnya, ya, maka 20 orang itu nanti punya pengaruh. Semuanya pokoknya tidak dibolehkan, manut saja pada tradisi, manut saja pada yang sudah berlaku, karena semuanya tadi tidak punya ilmu. Maka 5 orang tadi yang ngaji tidak akan bisa menang untuk mengalahkan atau untuk mengunggulkan pendapatnya untuk saudara-saudara atau kerabat yang lainnya. Apakah orang yang melakukan bid'ah dapat mendapatkan syafaat? Salah satu syafaat yang membuat kita itu tertolak untuk mendapatkan syafaat adalah karena melakukan bid'ah. Orang yang melakukan bid'ah termasuk orang yang tidak diridhoi oleh Allah. Orang yang melakukan bid'ah termasuk orang yang tidak diridhai oleh Allah, tidak mendapatkan syafaat. Cara mendakwahkan orang tua yang belum mengenal agama baiknya gimana? Saat ingin melarang atau tidak ingin ikut perbuatan tadi dan mereka menganggap bahwa perilaku ini itu adalah masalah khilafiyah, semuanya kembali kepada orang tua didakwahi dengan baik. Kita pertama yang mau mengajarkan punya ilmu yang mapan dulu. Kemudian nasihati dengan cara yang santun, nasihatinya juga dengan sabar, termasuk dengan orang dekat kita. Ada istri nasihati suami dengan sabar, suami nasihati istri juga dengan sabar, orang tua nasihati anak juga dengan sabar, dan asalnya harus dengan penuh kesantunan. Apakah doa anak yang soleh hanya untuk orang tua kandung? Bagaimana kalau untuk orang tua angkat? Apakah dia bisa mendapatkan doa anak angkatnya? Orang tua angkat bisa mendapatkan doa dari anaknya tadi. Namun cuma sebatas doa dari orang muslim pada muslim yang lainnya. Namun kalau anak kandung, doanya lebih lagi mustajab dibandingkan dengan anak angkat tadi. Ya, ini bedanya. Kalau memulia juga anak angkat dibandingkan dengan anak kandung doanya akan lebih langgeng. Karena dia tidak pakai mikir waktu. Walaupun orang tuanya sudah meninggal 20 tahun yang lalu, dia akan terus mendoakan orang tuanya. Beda dengan orang yang status hubungannya itu jauh. Apa benar buku atau kitab yang kita punya tapi nggak kita baca akan balik mengajar kita di akhirat nanti? Yang jelas kalau untuk Al-Quran, Nabi SAW mengatakan Al-Qur'anu hujjatun laka au alaik. Al-Quran itu nanti akan jadi pendukungmu dan juga nanti yang akan menghancurkanmu. Maksudnya ini apa? Ini tergantung. Beli buku nggak masalah, mau disimpan juga nggak masalah. Namun yang jadi masalah kalau ada ilmu yang sudah kita baca, sudah kita pelajari, namun tidak kita amalkan. Nah, ilmu seperti ini nanti yang akan mengancam kita. Jadi kalau cuma sekedar nggak dibaca, ini tidak mendapatkan hukuman umum karena dia tidak sampai memahami dan tidak sampai untuk mengamalkannya. Ya, namun kalau ada yang sudah dia baca, tidak dia amalkan tadi, nah itu nanti yang kena bahaya, masuk pada hadis tadi, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaik. Quran itu nantinya akan menjadi pendukungmu atau akan jadi pemusnahmu. Apa azan dari aplikasi di ponsel termasuk yang kita jawab dan perlukah doa setelahnya? Tidak perlu. Karena yang dimasukkan azan yang dijawab tadi, ini azan kalau dengar langsung dari masjid, pakai suara asli.
Adapun yang dari ponsel, adapun yang dari radio, adapun dari yang TV, tidak perlu untuk dijawab dan tidak perlu juga baca doa setelah azan setelah itu. Sholat di raudhah, apakah boleh untuk perempuan? Ibu pernah sholat di raudhah atau enggak? Pernah kan? Diizinkan masuk atau tidak? Diizinkan, berarti boleh. Karena kalau nggak boleh, pasti di sana tidak bolehkan. Sama seperti ibu-ibu tidak diizinkan ziarah kubur Nabi. Kalau ziarah kubur Nabi tidak boleh di situ, ya berarti memang dilarang. Namun kalau sholat di raudhah itu dibolehkan, ada waktu untuk ibu-ibu diberi kesempatan, berarti memang boleh sholat di raudhah. Namun dengan catatan, yang pertama, jangan terlalu habiskan waktu di raudhah. Sholat di Masjid Nabawi, di raudhah dengan di bagian-bagian yang lainnya dari Masjid Nabawi, pahalanya sama. Cuma untuk raudhah Nabi SAW itu katakan raudhah itu adalah bagian dari taman surga. Itu saja. Namun pahala sholatnya bagaimana? Sholat mau di sebelah kanannya, mau sebelah kirinya, tetap pahalanya sama. Pahalanya berapa kali kalau sholat di Masjid Nabawi? 1000 kali. Di situ 1000 kali di raudhah, yang di sana juga 1000 kali juga sama. Tidak ada bedanya. Ini difatwakan diantaranya jelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian yang kedua, ya perlu diingat juga masuk ke sana jangan sampai menzolimi orang. Ya, jangan sampai menzolimi orang. Juga, ya aturannya juga jangan sampai membuat petugas itu repot. Karena kita kadang terlalu ngotot-ngototan, terus saya mau masuk, akhirnya nyikut orang, ya sakiti orang. Kita ibadah nggak boleh nyakiti. Sama ketika bapak ibu-ibu melakukan umroh juga tawaf nggak boleh nyikut-nyikut kanan kiri. Namun kalau ada yang nyikut nggak boleh balas. Ya, kalau ada yang nyikut nggak boleh balas ikut lagi. Ya sudah sabar saja. Ya, maka aturannya seperti itu perlu diperhatikan ketika ada yang ingin sholat di raudhah. Boleh tidak kalau kuburan atau makan ditanamin dengan tumbuhan sebagai tanda bahwa ada kuburan? Tanamannya bisa bunga atau tanaman besar seperti pohon di tepi kuburan. Kalau itu pas di kuburnya baiknya tidak dilakukan. Kalau di pinggiran itu tidak masuk di area kuburan silahkan. Amalan-amalan yang mempermudah mendapatkan syafaat salah satunya menyolatkan jenazah. Tapi yang ikut sholat alul bid'ah apa bisa dapat syafaat? Syaratnya tadi ya ini perlu dilihat dulu karena kebid'ahan itu bertingkat-tingkat, tidak bisa kita pukul rata. Ada yang bid'ah cuma bid'ah amaliyah, ada yang bid'ah mukaffirah, artinya mengeluarkan orang dari Islam. Kalau bid'ahnya mukaffirah tidak bisa memberikan syafaat. Namun kalau bid'ahnya bid'ah biasa, dari doanya pada orang lain tetap bisa memberikan syafaat. Ya karena ini masalah dia doakan orang yang meninggal dunia. Kita tidak pedulikan dengan amalan yang dia lakukan atau amalan yang di luar dari sholat jenazah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Bapak ada yang tanya? Ya. Ya, belakang dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walau alam tidak bisa disamakan. Itu pengobatan tersendiri. Besi panas tadi beda lagi. Ya, besi panas tadi beda lagi. Itu pengobatan tersendiri di masa silam yang namanya kei. Adapun tadi pakai apa? Laser macam-macam. Itu pengobatan tersendiri. Ya. Enggak, tidak. Apakah dia kehilangan dapat syafaat tadi, yaitu syafaat untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Tidak. Ya. Yang penting tawakalnya ada. Namun tentang ini saya harus rinci lagi. Apakah boleh menghilangkan apa tadi? Tai lalat. Nah, ini tergantung. Tai lalat ini mengganggu enggak? Suatu yang penting enggak untuk dihilangkan. Karena asalnya tubuh kita itu bukan milik kita. Enggak seenaknya kita cabut, enggak seenaknya kita ambil, enggak seenaknya kita donor pada yang lain. Aturannya tubuh kita itu bukan milik kita. Tubuh kita itu Allah yang punya. Sehingga kalau mau donor pada orang lain mau kita cabut. Nah ini harus pakai aturan. Dibolehkan kalau cuma darurat saja.
Asalnya ya toiletnya seperti itu, ya sudah seperti itu saja. Mengganggunya apa dulu? Nah, ini masalah lain. Kalau mengganggunya karena ini sebabnya, berarti boleh diangkat karena sebab yang ganggu ini. Darurat boleh diangkat ketika itu. Ada lagi, Bu? Makam sudah terlanjur ada bangunannya, ada kijingnya, ada semacam-macam itu, terus kalau bisa dihilangkan, dihilangkan. Namun harus minta izin kesepakatan keluarga. Ibu lakukan ini, kalau yang lainnya nggak setuju kena masalah, hubungan jadi retak. Ya sudah terlanjur. Besok-besok nggak lagi ulangi lagi seperti itu. Bisa di tanah manapun di bumi ini, namun asalnya muslim dikubur di pekuburan muslim, ya, yang lainnya dikubur dengan pekuburannya sendiri. Masih boleh. Kenapa muslim dengan muslim? Coba doa masuk kubur itu apa? Doa ziarah kubur. Assalamualaikum ahlat diyar minal muslimin wal mu'minin. Coba lihat kalimat minal muslimin wal mu'minin. Keselamatan bagi penghuni kubur yang muslim dan yang mukmin. Cuma didoakan yang muslim dan mukmin saja. Berarti dituntut memang yang dikubur di situ cuma muslim saja. Tidak dicampur. Asalnya seperti itu. Boleh di mana saja. Donor darah setiap bulan, ya. Masih boleh. Boleh setiap bulan juga tidak masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa harus dari yang pertama tadi jawab azan, hayya 'alas shalah, jawab la haula wala quwata illa billah? Ataukah kalau punya kesempatan cuma baca doa setelah azan saja, kita baca doa setelah azan gitu? Doa antara azan dan iqamah atau doa setelah azan, doa yang mustajab. Boleh nggak kita nggak lakukan amalan tadi, namun kita cuma berdoa setelah azan? Boleh, karena tidak dipersyaratkan doa setelah azan, di mana kita kemukakan hajat-hajat kita ketika itu dipersyaratkan harus jawab azan dulu, tidak. Boleh doa tersendiri. Monggo, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara aturan di Saudi Arabia, ketika ada yang di atas 50 tahun, di atas 45 tahun, maka dibolehkan dia pergi tanpa mahram. Aturan saja. Artinya tidak diperintahkan untuk buat surat mahram. Ya, tidak diperintahkan seperti itu. Namun saran saya tetap, walaupun ada regulasi yang membolehkan seperti itu, ini barangkali cuma untuk mempermudah saja. Dan alasan yang lainnya juga karena mungkin yang sudah tua, sudah sepuh, ini tidak terlalu banyak diganggu dibandingkan dengan yang masih di bawah 45 tahun. Maka dibolehkan atau ada regulasi yang keluar dari kedutaan seperti itu. Namun saran saya tetap ikuti aturan, bersafar harus dengan mahram. Nggak punya sama sekali. Anak-anak atau yang tidak ada anak laki dan tetap mau ikut umroh, ingin umroh, umur ibu sudah di atas 45 tahun, 75. Wallahu alam, itu darurat, Bu. Itu darurat. Ya. Ada lagi? Ya, terakhir. Nah, 2, ya. Yang paling belakang, Bu. Monggo, Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sepupu bukan mahram. Sepupu bukan mahram. Iya, terus? Ya nggak usah. Apanya yang nggak sah? Umroh. Ini mau pergi umroh tapi yang jadi mahramnya sepupunya. Tanyakan sah ataukah tidak. Kaitannya sah ataukah tidak ini bukan kaitannya dengan kesahan. Namun ini dengan keharusan ketika wanita mau pergi bersafar itu ditemani dengan mahramnya. Adapun kesahan umrohnya tetap sah. Namun dia pergi ya dengan membebani dosa karena tanpa mahram ketika berangkat. Jadi umrohnya tetap sah. Seperti itu. Ada depannya lagi. Kita nggak bisa baca Al-Quran karena sudah tua. Iya. Boleh. Bolehkah diganti dengan mendengarkan murotal? Iya. Tapi nanti dia tinggal dengarkan karena sudah tidak mungkin lagi waktu untuk belajar. Kalau masih ada kesempatan untuk pahami. Ya, dari guru atau dari rekaman-rekaman juga. Ya, kemudian dia amalkan isi Al-Quran tadi. Intinya pada mengamalkannya. Bisa mendapatkan syafaat seperti itu kalau dia amalkan isi Al-Quran tadi. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah untuk terus istiqomah dan mendapatkan juga syafaat ya dari yang telah kita pelajari tadi, dan Allah Subhanahu wa taala terus mengaruniakan kita ilmu dan memudahkan kita untuk beramal soleh dan diberikan akhir hidup yang baik, akhir hidup yang husnul khotimah. Demikian ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.